gone kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but it's at night she's screaming my. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya atas nama Arnina Liomomoto sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah kami kerjakan. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan teman saya untuk menjelaskan materi. Baik, saya India Susatina Nahutu. Saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang yang pertama bagian profil Hotel PNK. Yang pertama, Hotel PNK menawarkan pelayanan bintang 5 yang sangat mewah, yaitu fokus utama adalah memberikan pelayanan penginap dan tak terlupakan bagi setiap tamu. Pelayanan meliputi yaitu layanan kamar 24 jam, resepsionis 24 jam, sarapan yang mewah, dan fasilitas tambahan. Termasuk kelas hotel yang mungkin ada kolam renang dan pemandangan yang indah yang lengkap dan kelas dunia. 2, jumlah kamar. Karena ini hotel bintang 5 yang mewah, jumlah kamarnya tidak akan terlalu banyak agar tetap eksklusif, tetapi juga cukup besar dan rekomendasi berbagai jenis tamu. Jumlah kamarnya adalah 120 kamar. Saya Angelina Nitukan, saya sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan tipe tamu. Hotel PNK dirancang untuk mengakomodasi berbagai tipe tamu. Yang pertama, tamu bisnis. Fasilitas seperti ruang tamu, pusat bisnis, dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Yang kedua, tamu keluarga. Hotel menawarkan kamar keluarga yang luas dan fasilitas ramah anak seperti kolam renang, anak, dan area bermain. Yang ketiga, tamu internasional. Staf yang multibahasa dan fasilitas yang sesuai dengan standar internasional memastikan pengalaman menginap yang nyaman bagi tamu dari keseluruhan dunia. Baik, saya Yabestia Junita Baitanu. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang struktur organisasi front office dan departemen terkait Hotel PNK. Yang pertama itu front office terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama front office manager atau FOM, yang kedua itu asisten front office manager atau AFOM, yang ketiga itu lobby atau duty manager, yang keempat itu front office supervisor, yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu reservation. Yang pertama itu ada 3 bagian, yaitu reservation. Yang pertama itu reservation 1 revenue manager, yang kedua reservation supervisor, yang ketiga reservation agents associates, dan ada juga night auditor. Terbagi atas 3 bagian, yaitu night auditor, dan kedua itu senior kasir, yang ketiga itu kasir. Terus ada guest relation. Guest relation itu terbagi atas 2 bagian, yaitu guest relation manager atau supervisor, dan yang kedua itu guest relation executive. Di guest relation selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario masalah tamu kompleks atau realistis. Yang pertama itu tamu kehilangan barang berharga. Terbagi atas beberapa bagian, yaitu setting area lobby hotel dan kamar hotel pagi hari. Yang kedua itu karakter. Arnida sebagai tamu hotel, Edia Susanti dan Yabestia sebagai resepsionis ramah dan bijaksana, Asri sebagai housekeeping, rapi dan bertanggung jawab, Angelina sebagai food and beverage, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan Intan sebagai security, tegas dan berani. Terus yang ketiga ada alur, yaitu Arninda melaporkan kalung berliannya hingga dari kamar hotel. Resepsionis mencatat laporan dan berusaha menenangkan Arninda. Security datang untuk menjanjikan penyelidikan atau mengecek CCTV dan wawancara staf.
dan wawancara staf. Housekeeping meminta maaf dan menawarkan kompensasi. Baik, saya Astrilete sebagai pemateri keempat. Di sini tentang detail waktu kejadian. Nah, situasi tamu dalam kronologis dan emosi tamu. Yang pertama, detail waktu kejadian itu pagi. Situasi tamu sangat marah dan panik karena kehilangan barang berharga berupa kalung. Kronologis, tamu secara tidak sengaja meletakkan kalung di atas meja dan kalung tersebut jatuh dan terselip di dalam laci meja. Dan tamu tersebut jatuh dan tamu mencari di seluruh kamar, di bawah tempat tidur dan di bawah lemari, dan dia tidak menemukan kalung tersebut. Lalu melaporkan kepada resepsionis hotel. Emosi tamu marah karena pihak hotel dianggap lalai dan menjaga keamanan dan mencurigai pencuri. Nah, yang ketiga di sini analisis permasalahan. Ada 3. Yang pertama, departemen yang terlibat itu front office, housekeeping, dan keamanan. Yang kedua, risiko terhadap citra hotel, yaitu menurunkan reputasi hotel. Yang keempat, hambatan komunikasi yang terjadi. Itu pihak keamanan yang kurang mengontrol emosi sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara pihak keamanan dan tamu. Baik, perkenalkan nama saya Intan Mayang Sari Merelak sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan yaitu strategi penyelesaian masalah. 1. Alur komunikasi antar departemen FO, housekeeping, FMB, dan security dan shop. Singkatan penanganan situasi. Arninda melaporkan kalung yang berdayanya hilang dari kamar hotel. Resepsionis mencatat laporan dan berusaha menenangkan Arninda. Security dan housekeeping datang untuk menjanjikan penyelidikan atau pengecekan CCTV dan wawancara staf. Nah, FMB meminta maaf dan menawarkan kompensasi. Lalu security dan staf lainnya melakukan pengecekan di kamar tamu tersebut, dan ternyata kalung yang dicari ditemukan terselip di dalam laci meja. Frasa pelayanan. Kalimat yang harus diucapkan petugas FO saat menghadapi tamu. FO, selamat pagi Ibu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan melakukan pengecekan di kamar Ibu dan mohon kerjasamanya Ibu. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi adalah penanganan komplain kehilangan barang di kamar hotel memerlukan koordinasi antar departemen dan strategi penyelesaian yang cepat dan efektif. Front office berperan penting dalam menerima komplain, melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan housekeeping, security, dan departemen lain terkait. Strategi penyelesaian melibatkan empati, permintaan maaf, investigasi penyeluruhan, dan upaya pengecekan dan penyelidikan barang yang hilang sampai ditemukan. Front office berperan sebagai pusat koordinasi, menerima laporan, memperbarui tamu tentang perkembangan, dan mengelola penyelesaian masalah. Housekeeping dan security bertanggung jawab atas investigasi dan pencarian barang hilang. Strategi penyelesaian berfokus pada investigasi penyeluruhan, komunikasi yang transparan, dan menawarkan kompensasi sehingga menjaga kepuasan tamu. Kecepatan respon, empati, dan profesionalisme dari keseluruhan staf sangat krusial dalam membangun kepercayaan dan menjaga reputasi hotel. She's sweet but a psycho.